Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 5, kita akan membuat form master user untuk mengelola penggunanya ya. Di sini kita akan buat folder dengan nama admin di resource ya. Resource folder views, nanti kita buat folder namanya admin. Ini di resource mana? Resource, di sini ada views. Kita diminta bikin folder namanya admin. Kita klik kanan ya. New folder namanya admin. Lalu klik kanan pada folder admin, new file, kita buat user.blade.php. Ini kita buat tampilan form untuk menambahkan usernya ya. Oh, ini nggak bisa di copy ya? Sebentar. Oh, salah. Ini. Disimpan. Di sini kemudian pada web root-nya tambahkan yang ini ya. Kita cek dulu. Root-nya kita pilih web. Kan cuma ada ini ya tadinya. Outroot-nya sama yang home ya. Berarti kita tambahkan, kita cek dulu. Kayaknya sih udah sama. Out-nya sama yang ini udah ada. Berarti kita tambahkan yang bawah. Root grupnya kalau role-nya admin. Gitu, jadi bisa diaksesnya sama si admin doang. Saya save. Jadi di sini kalau slash user dia akan ke user controller. Kalau misalnya ke user slash hapus slash ID yang mau dihapus berapa, maka nanti dia akan ke file user controller dan langsung menuju ke metodenya destroy atau menghapus datanya ya. Lalu di sini kita buat user controllernya PHP Artisan Make Controller, namanya user controller karena berhubungan sama database di sini makanya harus ada strip resource-nya. Oke, ini sudah sukses. Kita cari di controller ya. Di sini tadi yang dibuat apa? User controller kan yang dibuat ya. Ini ada user controller, udah ada. Jadi kalau misalkan karena tadi berhubungan dengan database ditambahin strip resource biar functionnya ada function store untuk menyimpan data, show untuk tampil, edit, update, sama destroy-nya untuk menghapus datanya. Ini udah otomatis ada kalau kita pakai yang strip resource. Lalu di sini perintah yang di garis merah, kita cek dulu.
Kita langsung tambahin aja deh berarti ya. Kita cek di sini yang function index. Kita tambahin ini dulu deh. Namespace udah ada. Paling atas baru ada namespace sama use illuminate http request. Harus ada request ini ya. Otomatis sih memang. Jadi tadi baru ada yang namespace sama yang request. Berarti kita tambahkan ini. Nah, ini kan app-nya A-nya besar kan ya. Berarti yang tadi A-nya yang kecil itu salah. Jadi taruh di sini ya. Terus kita masukkan DB karena kita berhubungan dengan database, kita masukkan alert di bawahnya. Terus di sini ada use spatinya ya, role-nya. Tambahkan yang role-nya jadi 1, 2, namespace ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah sama ya. Terus sekarang ke indeksnya. Indeksnya di sini kita akan buat script-nya. Kita masukkan ke indeks di sini. Eh, kita buat variabel. Namanya variabelnya adalah user. Karena kan pakai tanda dolar ya. Berarti dia variabel namanya user. Di mana variabel user ini adalah dia memanggil keseluruhan dari model user. Dari model user yang ini. Keseluruhan dari model user yang ini dia bisa dipanggilnya intinya di folder variabel user. Ini harus ada app-nya ya karena dia adanya di folder app. Terus user. Nah, ini all berarti dipanggil keseluruhannya. Intinya karena si model ini berhubungan dengan tabel user, berarti ini juga nanti semua yang berhubungan dengan tabel user bisa diwakilkan oleh variabel user. Return view berarti tampilkan view-nya nanti yang ditampilkan adalah file user.blade.php yang ada di folder admin. Ini nih. Ini kan? Kita kan nggak pakai .blade.php ya, tapi yang user ini maksudnya tuh yang file user ini yang ada di folder admin, makanya tulisannya admin titik user. Itu. Nah, di sini nanti ada, kalau misalkan ada kata user, berarti dia akan, itu sama aja dengan memanggil variabel user, intinya terhubung ke model user dan terhubung ke tabel user. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini yang create kita kosongkan. Nah, kalau dulu kan yang di-create ini kalau nggak salah, kalau kita, klik file sesuatu nanti dia akan tampilnya yang di sini ya. Cuma karena kita, ini dijadiin satu kalau nggak salah sih untuk setiap klik tambah itu jadi satu file karena dia tampilan formnya pop up. Kita cek dulu di sini ada store untuk menyimpan data harus request dan, ada variabel request ya di sini. Parameter request. Di sini kita masukkan dulu request store. Di tab. Ada ini ya. Saya copy sampai sini ya, nggak sampai sini karena ini kayaknya otomatis udah tersambung sama buka kurung yang ini tutup kurungnya kan udah otomatis ada. Nah, yang ini. Jadi saya kopinya cuma sampai situ aja. Kita lagi. Jadi di sini ada parameter request ya. Sebenarnya sih kalau di dalam kurung function ini disebutnya parameter. Kalau misalkan di sini dia disebutnya adalah variable. Gitu. Nah, di sini ada variabel namanya save user. Berarti variabel save user ini terhubung ke model user, di mana model user terhubung ke tabel user. Nah, di sini dari variabel save user untuk
field name yang ada di tabel user, mana nih? Field name, karena kalau ID ini kan otomatis ya angka 123 dia auto increment, jadi nggak usah dimasukin datanya gitu. Kita kan masukin data cuma dari nama, email, dan sebagainya. Ini name-nya diisi sama username. Oh, nanti kita bikin kita bikin formnya dulu deh. Ini dia bikin ininya duluan soalnya. Intinya nanti ada kotak text box, namanya name dari kotaknya adalah username. Jadi name-nya diambil dari text box username, email diambil dari text box email, password diambil dari text box password yang dienkripsi. Lalu di sini jika roles-nya yang dipilih adalah admin, maka nanti assign role-nya sebagai admin. Kalau selain itu, berarti akan di-assign role-nya sebagai user. If-nya selesai, lalu save semua data ini ke tabel user. Kalau misalnya sudah berhasil, tampilkan alert sukses, bacaannya tersimpan, user baru berhasil disimpan. Lalu kalau sudah tersimpan, tampilkan yang ditampilkan di webnya redirect ke user.index. Indeksnya tadi tampilan user.php. Lalu ke edit, di sini edit harus ada variabel parameter. Parameternya adalah ID. Karena kan kita kalau ngedit sesuatu pasti kita berdasarkan ID-nya kan. Misalnya yang ini, kita mau ngedit yang ini. ID-nya sih Hana ini adalah nomor 4. Berarti kita mengedit berdasarkan ini, ID-nya. Jadi nggak asal edit karena harus ada menuju kemana, siapa yang diedit gitu. Ini edit, mana edit? Nah ini kan editnya otomatis ID ya. Jadi harus sama. Di sini ada variabel user yang terhubung ke model user, di mana model user terhubung ke tabel user, cari ID-nya. Tadi kalau misalkan yang nomor 4, kita pilih data yang nomor 4, berarti di sini yang diedit adalah nomor 4. Nah, cari dengan ID nomor 4. Kalau udah ketemu, nanti bisa diganti, intinya datanya bisa diganti ya. Di sini kalau nggak salah yang bisa diganti hanya namanya aja. Email kan buat login ya, itu berarti nggak bisa diganti. Jadi hanya namanya aja di sini yang diganti. Itu. Nanti kalau misalnya return view-nya adalah admin edit user gitu. Terus compact user roles dan user role-nya. Ini lebih ke user yang ini tadi ya. Nyambungnya ke tabel user. Mana tadi? Yang ini. Yang ini. User yang ini kan ini nyambungnya. Ini juga berhubungan dengan tabel roles-nya dan juga user role-nya. Jadi ini sebenarnya sih dikerjakan tuh yang compact ini dikerjakan adalah dari sini, ini, sama ini. Gitu, makanya ditaruhnya seperti ini. Tuh, lalu yang selanjutnya update. Nah, kalau update itu sama, harus ada ID-nya, apa yang mau diupdate datanya. Itu. Kalau ini kan dia edit, oh ya edit tuh di sini kan yang ditampilkan adalah edit user ya. Nanti kita buat file di dalam folder admin, kita buat file namanya edit user. Itu fungsinya untuk menampilkan data user berdasarkan tadi yang dicari angka berapa ID-nya. Yang nomor 4 berarti tampilkan data yang nomor 4 aja. Nah, di sini yang ditampilkan adalah namanya sama roles-nya ya kalau nggak salah ya. Nanti kita cek. Di sini update-nya copy dulu.
Ini yang mana tadi, update-nya udah saya copy semua ya. Jadi nanti kita ngupdate berdasarkan ID-nya. Jadi, data yang tadi sudah diedit ini kita update ID-nya tadi berapa, misalkan tadi ID-nya adalah 4 berarti sini 4 berarti di sini 4. Nah di dalam, tabelnya nanti, ini kan nyambungnya kita ngupdate ke dalam tabelnya kan, tabelnya model has roles, di sini model ID-nya apa, model ID-nya itu yaitu ID yang di sini yang tadi, itu ini bisa diganti soalnya. Ini kenapa ada DB karena ini ya, intinya kalau udah nyambung ke database-nya, DB itu yang kita gunakan. Mana tadi? Nah ini DB. User-nya kita assign role sesuai role yang di-input. Itu, terus nanti kalau misalkan sudah datanya sudah diganti, sudah diupdate ke dalam tabelnya, nanti akan tampil, alert-nya sukses, alert suksesnya update, data berhasil di-update. Ini, tahun lalu kayaknya saya nggak ada tampilan alert-nya ya, saya agak agak error, nggak tahu kalau yang sekarang, mungkin mudah-mudahan bisa. Lalu nanti kalau sudah berhasil di-update, nanti dia akan redirect tampilannya ke, indeks. Indeksnya adalah tadi user.blade.php. Lalu yang destroy di sini untuk menghapus data. Menghapus datanya yang ini ya. Jadi kita, lagi-lagi harus ada ID-nya, jadi kita hapus berdasarkan ID. Hapus variabel hapus ini kita sambungkan ke model user. Lalu nanti kita cari ID-nya sesuai yang ada di sini. Tadi misalkan yang dikirim adalah ID-nya nomor 4, berarti kita akan, menghapus yang nomor 4. Di sini ada perintah delete, lalu remove role-nya. Itu baik admin maupun user, nanti ada alert-nya terhapus, data berhasil dihapus, lalu redirect ke user index, yaitu user.blade.php. Ini, yang duluan dikerjain adalah controller-nya ya, sebenarnya harusnya yang ini nanti kita coba dulu. Ini udah ya. Use alert tadi kita masukkan nggak ya? Use alert ada nggak ya di sini? Oh ini ya, use alert ini ya? Use alert-nya ini A-nya besar atau kecil nih? Nanti saya takut salah lagi. Tadi di controller ya? Kita cek di yang tahun lalu saya buat. Alert-nya sih A-nya besar ya? Ini saya ganti aja deh. Mana tadi? Terus di sini kita ganti menunya, bagian menu 1 dan submenu 1. Pada template layout-nya, kita coba di layout berarti ya? Saya close. Layout blade.php, di sini 43 sampai 66. 43, 43 tuh saya sih yang ini ya, sampai 66. 66 yang ini. Ini kemungkinannya beda ya. Kita cek dulu yang ada dividernya. Divider ini tadi kalau nggak salah yang bagian admin ya. Saya cek yang dulu deh. Layoutnya ada di sini. Salah.
resource, views, layouts, layout. Tadi baris ke berapa? Divider. Tadi kan role admin yang ini ya. Terus di sini ada dividernya itu yang ini berarti, yang ini. Ini di bawah my angka 0, cek dulu. Nih, ini kan ada my angka 0 nih. Di saya sih dividernya 43 ya. Tadi dibilangnya berapa ya? 43 bener ya? 43 berarti ada divider. Ini bedanya apa ya? Rootnya home, beranda. Oh ini berarti dividernya yang di sini 43, 44-nya sidebar divider, lalu nav itemnya ini role admin. Kita copy dulu aja deh. Ini divider, sidebar divider. Kalau mau ya kita ambil semua, kalau enggak berarti kita ngambil bagian ini aja. Dari LI sampai /LI. Ini berarti ya. Kan cuma sampai tadi side divider kan ya. Sidebar divider bawahnya LI kelas nav item. Ini kita root ke home, namanya adalah beranda. Sesuai yang ini. Lalu di sini ada nav item pages collapse menu. Kita cek dulu ada data master. Kayaknya yang ini ya. Ini kan nav item pages collapse menu. Nav item. Ini kan collapse menu terus nav item. Di sini nav link collapse. Kalau yang di sini intinya ada role admin, yang diganti adalah ini, jadi data master. Ini kan data master ya. Berarti ini sebenarnya adanya di bawah role admin. Bacaan menu 1 deh tadi kalau nggak salah. Di bawah role admin, yang span, yang tadinya menu 1, dijadikan, pokoknya intinya ada span-nya, dijadikan data master. Setelah itu, ini di span-nya data master. Nah, di sini kan di bawahnya tuh ada href ya. Ini menu yang pertama. Menu yang pertama di sini ada sub menu 1 sampai 5 kan ya. Nah, sub menu satunya diganti jadi master user. Nah, di sini ditambahkan href-nya kemana? Copy. Jadi kalau misalkan master user nanti akan terhubung ke user index. Tadi disambungin ke sini sub menu satunya. Yang ini kita ganti jadi ini. Sub menu satunya diganti jadi master user. Ini sub menu yang lainnya dibiarkan. Di save. Nah, di sini kemudian loginlah sebagai admin dan akses menu master akan tampil seperti ini, yang tadi beranda. Nah, tadi yang ini beranda berarti nanti sambungnya ke home. Home itu nyambungnya ke yang ini ya. Tadi mana yang web ya? Kan di sini udah ada nih. Kalau home itu dia kemana? Home itu nih namanya adalah home. Dia nyambung ke home controller at index. Berarti ke tampilan awalnya yang home. Lalu yang kedua tadi data master.
data master jadi tampilannya mana tadi? Yang ini, terus sub menu satunya berubah jadi master user. Ini dia udah login jadi admin ya? Saya refresh dulu mudah-mudahan bisa atau harus diulang ya? Oh ini sudah habis berarti. PHP errornya di mana? Ini kurang tutup kurung layout.date.php. Kurang tutup kurung di bagian mana? Garis ke 52. Yang ini. Baris 52 harus ada tutup kurung. Nah, 52. Ini udah benar. Apa rootnya yang salah ya? Ini mana tadi? Master barang. Bukan. User ya, dia masih yang user ya. Oh ini. Tadi kan dibilangnya bagian berapa tadi yang salah? Nih, expecting dia bilangnya sih di sini ya. Tanda tutup kurung ya. Di baris 52. Berarti dia nunjukin yang ini. Tapi tulisan role admin ini kan udah benar. Nah, yang salahnya di mana? Kita cek berarti yang di bagian atasnya. Ini. Kalau kalian lihat, ini kan kalau hasil kopas itu kadang suka ada yang berubah tandanya. Ini kan sama ini nggak sama ya? Tanda kutipnya. Berarti kita ganti. Kita coba. Nah, dia bisa. Ini beranda, nyambungnya ke sini. Terus ada data master ke master user. Nah, ini tampilannya. Oh, gede banget ya. Berantakan. Hmm, sebentar. Ini datanya udah benar tapi bagian ini salah. Ini karena eh, ini kan yang admin test. Ini kan kita udah isi ada roles-nya ya. Kita kan ada roles-nya. Tapi kalau yang pertama kita buat, ini kan kalau nggak salah dia nggak punya roles ya. Yang pada saat kita bikin dari awal itu. Yang ini kan si ID 1 dia nggak punya roles-nya. Kalau dia nggak punya roles, maka tampilannya jadi berantakan kayak gini. Kita coba kasih akses ya. Bisa nggak nih? Oke, kita error di sini. .blade.php-nya, nah belum dibuat. Kita belum bikin kan ya. Editnya sama update-nya tuh kayaknya kita belum buat deh. Edit. Intinya tampilannya seperti ini dulu ya. Kalau mau nambah berarti nanti tampilannya seperti ini. Kayaknya sih belum bisa juga. Tambah itu satu dijadiin satu. Kita coba. Masih error ya? Kayaknya masih error. Tadi user.blade. Harusnya sih bisa ya. Ini udah dijadiin satu soalnya. Cuma takutnya kalau hasil kopas itu ada errornya. Nih, ini kan udah ada tanda simpan sama tutup ya. Harusnya sih muncul kayak gini. Jadi dia pop up. Cuma nanti mungkin ada kesalahan, ada yang kurang. Mungkin nanti kita ubah dulu. Tadi kita belum buatnya. Oh, ini tuh editnya nggak dibuat ya. Saya cek dulu deh. Gini aja ya. Nanti kalian skripnya lihat skrip saya aja. Nanti saya kasih filenya. Ini kita akan ubah dulu karena ini kan yang dari modul ya. Terus saya cek yang saya kerjakan tahun lalu, master usernya user.blade.php-nya. Kita cek perbedaannya.
Di sini ada layout, sectionnya konten, habis itu di sini ada include Sweet alertnya. Itu jadi yang di punya kita tadi tuh masih belum ada kan ya. Terus di sini kayaknya sih sama tampilannya, ada model data nggak ya di sini? Ini kan sampai ID and nah ini kan udah ada model add datanya dia udah ada. Apa hanya kurang yang sweet alertnya aja? Kita coba dulu. Oh ini masih belum bisa. Saya coba copy dari sini aja deh ya, biar cepet. Mudah-mudahan sih bisa. Nah ini bisa. Harusnya sih bisa kayak gini ya, saya nggak tahu itu script dari modulnya kenapa. Terus pada saat kita edit akses, ada form editnya, edit user.let.php kalau nggak salah di sini saya buat, saya nggak tahu kenapa di modulnya tuh nggak ada editnya. Kayaknya sih nggak kelewat ya, tapi dia nggak ada sama sekali pembahasan edit di sini. Nah ini kan langsung ke menunya ya. Nah ini langsung ke data barang, berarti editnya nanti kita buat sendiri. Ini sudah selesai untuk yang user.let.php. Ini yang selanjutnya kita buat berarti editnya. User.let.php-nya udah. Ini layoutnya udah ya, tadi nggak ada masalah. Terus berarti kita ke folder adminnya, tadi mana yang ini. Kita klik kanan, new file, edit user.blade.php. Sama kayak edit user ini. Ini saya ambil dari sini aja langsung ya. Jadi ini tampilan editnya. Kita tes dulu. Kita coba edit akses. Oh ini udah ada. Udah bisa fill akses ya. Kita jadiin admin coba. Nah ini ada sweet alert-nya muncul ya. Kayaknya sih saya lupa ya, dulu saya nggak ada sweet alert-nya begini. Ini udah. Nah ini entah kenapa kok ada dua dia ya. Ada 1 sama 2 di sini. Ini yang di admin kenapa dia double ya? Dia user ID-nya 2 si admin ya kalau nggak salah ya. 2. Kita cek di model hash role. Nah ini dia ada 2 nih. Harusnya kan dia 1 aja ya. Yang kedua dia 1. Yang ini apa ya? Kita cek yang tahun lalu. Kalau misal ini kita edit aja deh. Misalnya ini kita edit. Dia berubah nggak ya? Oh dia ada aksesnya, ada akses 1 sama akses 2 ya. Kalau dulu sih nggak ada begini ya, aksesnya nggak ada 2. Saya nggak tahu kenapa dia ada ini. Coba kita pilih 1 aja. Nah, udah rapi ya? Berarti yang editnya sudah selesai. Ini menunya juga sudah bisa. Nah tadi menunya benar ya yang ini. Udah bisa, tambahnya udah bisa.
editnya juga sudah bisa. Nah, ini saya sebenarnya sih bisa ngapus ya, cuma sayang kalau dihapus nanti dia ID-nya hilang ID-nya hilang. Atau kalau misalnya kita mau nambah satu aja deh, nanti buat dihapus, bisa nggak ya? Oh, dia error. Di mana ini baris 53. Oh, kok di alert-nya yang error ya? Datanya masuk nggak ya? Oh, masuk tuh. Alert-nya tapi ini yang bermasalah. Alert dari simpan ya? Kayaknya tadi nggak ada masalah ya? Oh, kita belum nambah satu ya? Kita belum nambah. Alert-nya yang di user controller. Tadi sih dibilang baris 53 yang ini. Yang ini apa alertnya harus pakai huruf besar ya? Tadi dia bermasalahnya di situ sih. Kita cek di yang tahun lalu itu alertnya huruf besar atau kecil. Nah, dia ini huruf besar ternyata. Yang lainnya ada alertnya nggak di sini. Nah, ini huruf besar juga. Ini huruf besar juga. Berarti masalahnya di situ. Karena kan tadi ini saya ganti ya jadi huruf besar ya. Disamain semua berarti. Ini udah huruf besar. Yang ini jadi huruf besar. Oke, kita refresh. Yang ini kita coba hapus. Ini kan bisa dilihat ya, dia kan ID-nya di sini 5. Pada saat saya klik hapus, nanti kalian cek yang di bagian sini ada garis miring 5. Nah, bisa dilihat ya, slash user slash hapus slash 5. Jadi dia sesuai ke sini. Yang web tadi mana? Web, nah yang ini. Jadi kalau hapus nanti dia linknya nyambungnya tuh ke sini. User garis miring hapus, garis miring ID-nya berapa yang ditangkap. Yang ditangkap adalah tadi ID-nya kalian cek yang di bagian sini ya nanti ya. Nih, dicek user hapus 5 karena yang ditunjukkan adalah hapus di baris kelima. Kalau saya ke sini berarti berubah jadi 4 karena yang saya tunjuk adalah yang di baris keempat dan sebagainya. Nah, data berhasil dihapus. Ini ya, sudah selesai untuk data penggunanya, selesai untuk pertemuan 5. Nanti filenya saya kasih ya untuk yang eh, tadi skripnya edit user sama yang user.blade.php-nya di description box di bawah video YouTube-nya nanti saya kasih linknya. Kalian bisa download filenya. Eh, Selesai untuk pertemuan kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.